Untuk kalian yang ingin membuka mata batin tanpa tirakat sekalipun, simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Tio Official. Dalam video kali ini saya akan memberikan cara atau tips untuk membuka mata batin saudara-saudara sekalian hanya dengan bermodal satu hiu. Jadi dengan hiu ini nanti kita akan pergunakan atau istilahnya sarana untuk membuka mata batin kita. Jadi teman-teman, dalam membuka mata batin memang terkadang orang sulit untuk melakukannya. Akan tapi di dalam beberapa orang juga mudah untuk membuka mata batin tersebut. Tergantung dari kitanya masing-masing sebenarnya. Jadi keniatan kita, kepasrahan kita, keistiqomahan kita seperti itu ya. Ada juga yang membuka mata batin dengan menggunakan amalan-amalan dan dengan puasa, meditasi, entah itu dari pernafasan seperti itu, olah nafas seperti itu ya. Jadi banyak sebenarnya caranya. Dan untuk video kali ini saya ingin memberikan cara termudah untuk membuka mata batin hanya dengan bermodal hiu ini ya. Jadi untuk teman-teman, jika memang teman-teman ingin membuka mata batin tersebut, jadi langkah yang pertama dalam video kali yang ingin saya jelaskan atau caranya, yaitu carilah tempat angker ya. Jadi teman-teman bisa mensurvei dulu di mana ada letak tempat angker. Biasanya tempat angker itu dominan dengan pohon-pohon besar, kalau enggak ya tempat yang lembab, pohon-pohon pisang atau kayak gitu, kalau enggak ya rumah-rumah yang kosong yang terbengkalai lama seperti itu ya. Itu untuk orang awam yang ingin mencari lokasi tempat angker. Biasanya kan orang awam tidak bisa merasakan ya. Jadi untuk kepekaannya itu masih kurang. Jadi biasanya itu orang awam menggunakan ini mata ya. Jadi dia itu melihat sekiranya itu tempatnya itu jarang didatangi orang, kalau enggak ya tempatnya jarang dihuni, atau rumah yang jarang dihuni, yang sudah lama tidak terpakai atau terbengkalai, kalau enggak ya pohon yang besar itu dianggap menjadi tempat angker seperti itu ya. Nah, bila menemukan tempat tersebut, jadi kita sudah dapat untuk cara yang pertama. Jadi yang kedua yaitu siapkan dulu mental ya, siapkan mental saudara-saudara semuanya. Karena kenapa? Jadi ketika nanti melakukan proses ini, kita itu akan langsung bersinggungan dengan yang namanya bangsa gaib atau jin ya. Jadi untuk membuka mata batin dengan cara ini bukan main-main ya. Jadi kita itu akan langsung menjumpai sosok jin tersebut yang berada di lokasi tersebut ya. Jadi untuk yang kedua ya itu siapkan mental teman-teman. Bila memang mentalnya masih kurang dan juga masih kurang keyakinannya, lebih baik jangan dulu ya. Jadi untuk membuka mata batin itu resikonya sebenarnya itu besar sekali ya. Resikonya besar sekali. Tapi kalau memang teman-teman bisa nekat ataupun memang ingin membuka mata batin ya monggo saja. Tapi ya itu saya tidak bertanggung jawab ya atas hal apa yang akan terjadi selanjutnya kalau memang teman-teman itu membuka mata batin dengan tidak didampingi seorang guru atau ahli ya, seperti itu. Dan untuk yang ketiga dan seterusnya, jadi kerjakan cara ini di malam hari ya. Teman-teman bisa memilih jamnya yang sekiranya jamnya orang istirahat ataupun jam 11 ke atas ya. Jadi jam 11 ke atas, entah itu jam 11, jam 12, jam 1 terserah. Teman-teman datangi lokasi tersebut dengan keadaan berwudu ya. Dan juga membawa hiu ini, jangan lupa ya, membawa hiu. Hiu atau dupa ya, itu. Nah, itu teman-teman berwudu dari rumah, setelah itu berangkat ke sana dengan keyakinan dan kepasrahan yang penuh. Nah, teman-teman berangkat, ketika sudah di lokasi tersebut, carilah tempat yang sekiranya itu enak buat teman-teman ya. Tapi jangan terlalu jauh dari lokasi tersebut. Semisal kurang lebih jaraknya semisal di pohon angker ya. Jadi di pohon yang sekiranya angker yang besar. Nah, itu mungkin jaraknya nggak apa ya, sekitar berapa meter gitu ya. Jangan terlalu jauh, 10 meter atau berapa ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh. Nah, setelah itu teman-teman duduk di situ ya. Teman-teman duduk, bersila nggak apa-apa. Dibuat relax atau enjoy dulu. Dan juga teman-teman boleh istilahnya melihat
keadaan sekitar dulu ya, keadaan sekitar, takutnya nanti kalau ada orang atau ingin mengganggu atau gimana nanti malah mengganggu prosesnya kan, seperti itu ya. Jadi bila memang sudah aman ataupun sudah memang bisa dimulai ya teman-teman langsung saja. Kan tadi sudah membawa Dio ini kan ya, teman-teman niatkan dulu dalam hati ya, niatkan dalam hati, istilahnya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Gusti Allah, intinya untuk membukakan mata batin teman ya, mata batin, untuk membuka mata batin. Nah setelah itu memang sudah niat dan mohon perlindungan, jangan lupa. Setelah itu teman-teman lihat dupanya, jadi dupanya itu dipegang. Setelah itu teman-teman lihat ya, teman-teman lihat. Setelah itu tarik nafas, simpan di dada ataupun di perut, gak apa ya, terserah. Istilahnya tarik nafas, satu simpan. Nah teman-teman baca kalimat ini. Jadi kalimatnya itu sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah ya. Jadi ada itu sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah. Jadi empat kata itu ya. 4 kata itu dibaca selama 7 kali. Jadi semisal sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah itu 1, sirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah itu 2. Jadi baca selama 7 kali, tahan nafas ya. Sambil kita membaca tahan nafas itu 7 kali itu, kita fokus pandangan kita kepada hiu ini ya, kepada hiu ini. Setelah sudah 7 kali, tiupkan dulu kepada hiu ini ya, ditiupkan. Kalau sudah ditiupkan, jadi sambil kita meniupkan, otomatis kita akan membuang nafas ya. Ya setelah itu kita hidupkan. Jadi kita hidupkan hiu atau dupa ini, kita hidupkan. Setelah itu dupa ini kita tancapkan ke tanah ya, ke tanah, kita tancapkan ke tanah di depan kita waktu kita duduk itu ya, teman-teman itu. Nah kalau sudah ditancapkan, teman-teman pandangi lokasi tersebut ya, teman-teman pandangi pohon tersebut. Jadi pandangi, kalau bisa jangan berkedip ya, kalau enggak ya nikmati saja seperti itu ya. Jadi dinikmati. Setelah sudah dihidupkan itu, teman-teman langsung menikmati saja prosesnya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa melihat, fokuskan kepada pohon tersebut, misalnya di pohon angker ya. Jadi teman-teman pandangi pohon tersebut. Boleh teman-teman wiritan dalam hati ya batin ya. Kan untuk membuka mata batin, otomatis kita wiritan ya batin saja gak apa. Jadi ya batin, ya batin, ya batin seperti itu ya. Ya itu diwiritkan, jangan dihitung ya, diwiritkan saja terus seperti itu ya. Nah nanti biasanya jarak nggak lama, nanti kalau memang istilahnya itu teman-teman mengerjakan apa yang seperti saya suruh seperti ini, dan nanti insya Allah nanti akan wujudnya. Jadi makhluk gaib ataupun jin itu akan wujud nanti, yang istilahnya yang membawa di situ atau jalur gaib yang ada di situ nanti akan menampakkan diri. Nah ketika menampakkan diri tersebut, nah itu biasanya ini adalah istilahnya itu godanya seperti itu ya. Jadi godaannya itu seperti itu memang ya. Jadi kalau memang bisa menahan, istilahnya kalau menampak di depan atau di pohon tersebut, nah itu kan otomatis kita kan memandanginya. Nah nanti kalau mental kita itu nggak kuat, nah kita itu pasti lari nanti. Nah seperti itu ya, itu pentingnya mental itu di situ. Jadi kita itu pasti lari dan juga nanti akan membahayakan diri kita, entah itu kita nanti bisa menabrak apa atau enggak ya, istilahnya itu kita jantungnya itu kalau memang jantung lemah itu nanti akan beresiko fatal seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan cara ini kita introspeksi dalam diri dulu, udah siap apa belum seperti itu, memang membuka mata batin seperti itu ya. Jadi setelah nanti nampak, nah disitulah nanti akan terbukanya celah mata batin kita seperti itu ya. Jadi tahu saya memang seperti itu. Jadi ketika kita bisa melihat satu kali saja melihat bangsa jin atau gaib itu, nanti seterusnya nanti akan insya Allah nanti akan peka. Jadi apalagi sosok yang pertama kita lihat itu nanti berjalannya waktu itu pasti entah itu seminggu atau 1 bulan pasti itu aja nanti yang akan nampak seperti itu ya. Nah setelah itu mungkin baru yang lainnya seperti itu, karena memang itu godaannya seperti itu ya. Pertama kita lihat biasanya itu kalau yang saya dulu rasakan memang sering banget kita lihat, dan juga itu nanti akan menjadi momok bagi kita. Jadi ketakutan kita kepada misalnya kepada setan atau jin itu nanti pasti ada
tertuju pada yang pertama kita lihat itu kan, nanti seperti itu biasanya kan, walaupun kita pertamanya itu nggak takut teman, tapi beda rasanya ya. Jadi kita lihat di YouTube penampakan sama kita lihat asli itu beda banget rasanya ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita melihat tersebut dan nanti saat langsung itu akan merobek, jadi setelah merobek apa itu batin kita atau cakra keenam kita atau indera keenam kita, seperti itu yang biasanya orang sampaikan ya, yaitu akan merobek. Nah itu nanti yang bisa kita gunakan untuk melihat bangsa gaib atau bangsa jin seperti itu ya. Jadi untuk caranya memang sebenarnya mudah, hanya seperti itu, cuman sulit dilakukan kalau kita mempunyai mental yang lemah seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman dikuatkan dulu saja ya mentalnya, dikuatkan dulu mentalnya agar terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena memang seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kita itu wawasan. Jadi dulu itu, jadi saya punya teman ini untuk menimbang-nimbang ya, kalau teman-teman memang ingin membuka mata batin, jadi bisa koreksi dulu cerita ini ya. Jadi dulu itu saya itu punya teman, dan teman saya itu memang antusias ingin membuka mata batin seperti itu ya. Nah ketika antusias itu dia berbicara kepada sang guru lah, sebenarnya itu belum waktunya, jadi sebenarnya belum waktunya bagi dia untuk membuka mata batin kayak gitu ya. Tapi dia tuh istilahnya itu ngondo-ngondo, atau istilahnya itu kayak orang bahasa Indonesianya itu ingin cepat-cepat gitu loh maksudnya itu. Jadi ingin cepat-cepat terbuka mata batinnya ya, seperti itulah. Itu ya udah dicoba aja sama gurunya ya. Jadi dites, jadi dia itu disuruh tapa ya, jadi dia itu suruh bertapa di pinggir sungai seperti itu ya, pinggir sungai. Nah setelah itu baru berjalan berapa ya, 1 jam atau enggak salah, kalau enggak setengah jam, dia itu udah nggak kuat, karena yang dia lihat yaitu waktu dulu yaitu kepala ya, hanya kepala tanpa badan, dan itu melayang-layang kayak gitu. Dia melayang-layang lah, itu dia nggak kuat, akhirnya dia kesurupan kayak gitu lah. Waktu kesurupan itu down dia lah, habis itu semaput, habis itu dibawa lagi ke dalam. Itu waktu habis itu selama 2 minggu itu dia itu kayak istilahnya itu bayang-bayang terus lah kayak gitu loh. Nah itu akan mempengaruhi psikisnya atau psikolognya. Nah bagi teman-teman yang memang belum kuat mental ya, jangan coba-coba untuk membuka mata batin ya. Jadi mungkin cara ini cukup simpel untuk teman-teman lakukan kalau memang teman-teman ingin membuka mata batin. Jadi silahkan, dan semoga cara ini bisa bermanfaat. Bila ada yang kurang paham silahkan komentar di bawah. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.